Hai, balik lagi di Balapedia. Lo nggak kangen sama gua ngomongin mobil balap? Oke, segmen kali ini gua akan ngomongin mengenai evolusi dari mobil rally. Mobil balap, mobil rally sama aja lah. Apa sih sebetulnya yang terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang? In the 60s, 70s, 80s, 90s, 2000 sampai the millennial. So, I think you guys stay tune sampai videonya habis karena pasti ini ilmunya bermanfaat buat kita semua. Seperti yang kita ketahui, zaman dulu nggak ada yang namanya injection. Nggak ada sama sekali. Semuanya karburator. And for your information, mobil balap zaman dulu atau mobil rally lah ya, soalnya gue di daerah divisi rally. Nggak ada sebetulnya mobil rally, beneran tuh nggak ada. Adanya mobil harian yang dipakai rally. Jadi di tahun 50, 60, sampai 70-an, roll bar tuh nggak ada. Roll bar tuh baru ditemukan di tahun 70-an akhir. Dan pada saat itu, semua mobil balap pasti two wheel drive, either itu front wheel drive atau rear wheel drive. Jadi nggak ada yang namanya four wheel drive. Untuk mesin nggak ada teknologi yang namanya injection, walaupun di tahun 50-an mobil Jerman udah menemukan simple injection. Tetapi untuk balapan mereka masih pakai karburator. Karburatornya juga beragam, ada yang two barrel, ada yang four barrel. Tapi biasanya untuk mobil-mobil keluaran sport yang akhirnya dipakai rally, bukan mobil rally ya, mobil sport yang dipakai rally, mereka menggunakan karburator sesuai dengan banyaknya silinder. Untuk pengetahuan aja, kalau mobil harian, silindernya 4, karburatornya 1. Mau yang tuning, silindernya 4, karburatornya 2. Jadi tiap 2 silinder ada 1 intake. Tapi kalau yang canggihan, yang mau sistem mobilnya high compression pada zamannya, 4 silinder ya 4 karburator atau dikenal dengan 4 barrel. Nah, teknologi ini bertahan terus sampai dengan tahun 80-an awal. Di tahun 80-an awal mulailah ada teknologi namanya injection. Nah, teknologi injection ini akhirnya di-develop lagi menjadi turbo. Tapi awal-awal justru bukan turbo, tapi supercharged duluan yang datang. Supercharged dan turbo itu bisa dikatakan datang dalam waktu yang bersamaan. Bahkan ada mobil rally 1 yang pakai supercharged dan turbo. Nah, itu adalah very complicated, terjadinya pada era tahun 80-an awal sampai 80-an tengah, di mana grup B pada saat itu diperkenalkan. Evolusi yang terjadi sangat amat besar adalah di tahun 85-an atau 86. Dikala sebuah manufacturer, Audi, itu mengeluarkan sebuah teknologi yang namanya four wheel drive. Dia adalah mobil four wheel drive pertama yang ikut di dalam ajang WRC. Dan ini merubah totalitas dari atmosfer balap pada saat itu. There is no chance mobil two wheel drive bisa menang melawan mobil four wheel drive. Apalagi saat itu baru satu merek. Dan kemudian rombongan lah ngikut tuh. Peugeot, Lancia, Triumph, Ford, apalagi ya pada saat itu, Skoda, Talbot, ya gitulah. Pokoknya ketika four wheel drive ini keluar sebagai pioneer 1, mulailah teman-temannya keluar four wheel. Dan yang paling sangat terkenal, mobil two wheel drive terakhir yang pernah memenangkan WRC adalah Lancia 037. Mobil ini mobil yang sangat eksotis, dan itu adalah mobil generasi sebelumnya, supercharged. Rear wheel drive, rear engine. Setelah itu nggak ada chance. Kemudian Audi mendapatkan perlawanan dari T16 four wheel drive, Delta S4 four wheel drive. Sistem kompetisi jadi seru. Soalnya mobilnya ini mesinnya sangat amat kencang dan four wheel drive. Teknologi mesin yang dikala tahun 80-an awal itu sekitar 250 sampai 300 HP, dikala grup B keluar, ini teknologi mesinnya terlalu bebas sampai dengan 600 horsepower. Dan pada kala itu belum juga didukung dengan teknologi gearbox, dogbox. Jadi mobil teknologinya mesinnya luar biasa hebat, gearboxnya masih gearbox biasa, dan turbocharging pula. Jadi banyak komplikasinya. Akibatnya di tahun 86 akhirnya mobil ini semuanya di-ban, diakibatkan karena ada kecelakaan fatal yang melibatkan kakak adik meninggal. Dan kecelakaan-kecelakaan fatal itu terjadi berulang kali sehingga nomor grup B, tidak ada grup B lagi, dan mobil rally kembali menjadi mobil biasa dengan sasis normal dengan nama grup A.
Yang sebelumnya grup B. Nggak tahu kenapa grup B datangnya belakangan, datangnya duluan dibandingin grup A. Tetapi grup B itu adalah full racing car yang sebenarnya badannya cuma fiber yang kelihatannya seperti mobil. Padahal yang kepake itu cuma cangkang mobilnya, semuanya karbon komposit atau fiberglass, ringannya minta ampun, bisa cuma 800 kilo sampai dengan 1100 kilo dengan teknologi turbo sampai dengan mesin 600 HP, membuat mobil ini sangat amat tidak aman. Dan benar kejadian tadi gue diceritain, akhirnya mobil ini di-ban balik ke mobil normal. Teknologi tetap 4-wheel drive, tapi mesinnya diperkecil sesuai dengan production car dengan nama Grup A. Grup A mulai populer karena Grup A itu representatif dari mobil yang ada di showroom. Grup A mulai berkembang adalah yang namanya teknologi gearbox dog drive untuk menambah kecepatan waktu tempuh si mobil Grup A ini. Tapi it's no compare sama namanya Grup B. Akhirnya keluar lagi lah yang namanya teknologi hydraulic handbrake. Keluarlah sistem yang namanya ALS atau anti-lag system, di mana sistem ini menembakkan bensin secara paksa untuk memutar turbo dalam kecepatan rendah. Dan ini mulailah mobil Grup A itu mulai kelihatan lajunya kencang sampai di tahun 90-an. Nah, tahun 90-an ketika Grup A sudah memakai teknologi anti-lag, dog drive, 4-wheel drive, keluarlah teknologi lagi yaitu gearbox sekuensial. Atau tarik, dorong. Sebenarnya prinsip kerjanya sekuensial itu sama kayak motor, tapi motor beda diinjak, tapi ini diaplikasikan di mobil. Setelah teknologi sekuensial keluar, sekuensial di-develop lebih lanjut dengan nama pedal shift. Jadi gearboxnya tetap sekuensial, tapi ada motorik yang membantu driver untuk ngoper gigi dengan sentuhan tangan. Yang sekarang dikenal untuk mobil sekarang harian itu namanya pedal shift. Jadi untuk tambah dan kurang, ini dua pedal yang terpisah tapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehingga walaupun mesin mobil rally saat itu dibatasin horsepower antara 300 sampai 350, tapi dengan teknologi pedal shift yang ngopernya cepat, akhirnya di tahun 2000 ketemulah waktu kosong-kosong katanya antara mobil Grup B di tahun 85 sama dengan mobil Grup A di tahun 90-an akhir atau 2000 awal gitu. Yang jelas dengan berkembangnya waktu, mobil rally-nya makin kencang, iya benar. Artinya yang harus dibenerin lagi apa? Suspensinya. Setelah itu keluarlah Grup A yang dinamakan WRC Car. WRC Car ini adalah pengembangan pertama dari mobil Grup A production car menuju mobil rally beneran. Nah, WRC Car ini membebaskan bodi yang lebih lebar. Kenapa bodinya lebih lebar? Sebenarnya ini bukan gara-gara mau bodinya lebih lebar, tetapi armnya lebih panjang. Kenapa armnya lebih panjang? Dengan arm yang lebih panjang, otomatis kalau besi lebih panjang, kan travelnya segini lebih panjang. Artinya, swingnya untuk ban juga lebih panjang. Sehingga teknologi mobil ini untuk jumping melewati jalan bumpy bisa lebih diandalkan. Dan itu diaplikasikan sejak tahun 99, kalau nggak salah. Ya, pokoknya sebelum early 2000. Mobil-mobil Grup A ini menjadi sangat mahal. Jadi tampilan mobil menarik, lebih gembung-gembung. Ini adalah sebuah teknologi yang keren gila. Oi, ban belakang, berhenti. Bukan karena mesinnya kenceng banget, bukan. Tapi karena beloknya bisa kenceng.